Halo semuanya. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah dasar pekerjaan sosial, izinkan kami berempat untuk memaparkan analisis kami berdasarkan film Selamat Pagi Malam. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Devasya Pamita Kinasi dengan nomor NPM 170310250050. Perkenalkan, nama saya Ayumi Hafiza dengan NPM 170310250013. Perkenalkan, nama saya Nadia Edi Saprianto dengan NPM 170310250041. Perkenalkan, nama saya Sifat Safitri dengan NPM 170310250066. Nah, kisah ini diawali dengan kembalinya Gia dari New York ke kampung halamannya Jakarta. Ia merindukan kehidupannya terdahulu bersama Naomi. Namun, setibanya di Jakarta, Gia malah menemukan Naomi telah berubah dan itu membuatnya sakit hati. Gia pun merasa Jakarta bukanlah rumahnya lagi. Kisah beralih ke sosok Indri, seorang penjaga handuk di tempat gym. Kini, ia tengah berusaha mencari kenalan pria untuk meningkatkan taraf hidupnya. Aksinya itu dilakukan melalui BlackBerry Messenger atau yang biasa disebut BBM, dan ia pun berhasil mendapatkan sosok pria tampan dan mapan itu. Namun, kebahagiaan Indri hanya berlangsung singkat karena pria yang mengancaninya itu ternyata Zong. Nah, yang terakhir adalah kisahnya si Chisurya yang sebelumnya ini lumayan kompleks. Wanita ini baru ditinggal mati oleh sang suami. Di masa kesedihan itu, Chisurya justru mendapati fakta bahwa suaminya pernah berselingkuh dengan seorang penyanyi bar. Adapun kondisi-kondisi ketidakberfungsian sosial yang terdapat pada film tersebut. Yang pertama, adanya krisis identitas. Gia yang baru kembali dari New York ke Jakarta merasa asing karena kota Jakarta sudah berbeda. Kemudian, Indri yang mencuri sepatu Naomi untuk terlihat lebih berkelas. Poin kedua, adanya strata sosial. Indri yang menaikkan derajatnya dari kelas bawah ke kelas menengah atas dengan berpacaran dengan cowok kaya yang dia temui lewat chat. Selanjutnya ada ketidakjujuran dalam pernikahan. Chisurya menemukan bahwa ternyata suaminya selingkuh dan mempunyai wanita lainnya. Selanjutnya ada orientasi seksual. Dalam film tersebut, Gia pernah berkencan dengan Naomi, tetapi hubungannya tidak berjalan dengan mulus karena adanya budaya yang mengatur norma. Selanjutnya Naomi yang awalnya hidup sederhana, sekarang mulai bergantung pada kemewahan dan benda-benda material setelah bergaul dengan teman-temannya di Jakarta. Selanjutnya adanya catfishing. David menggunakan foto orang lain sebagai identitas dirinya dan mengklaim bahwa itu foto dia yang lama. Ada juga kondisi yang terlihat secara sekilas di film tersebut untuk membangun suasana Jakarta yang realistis, seperti adanya kemiskinan, balap liar, serta pengedaran obat terlarang yang semudah itu untuk ditemukan. Dalam film Selamat Pagi Malam, ketidakberfungsian sosial muncul melalui konflik nilai, tekanan sosial, dan perubahan moral akibat modernisasi. Konflik antara nilai budaya dan moral terlihat dari pandangan masyarakat terhadap orientasi seksual dan pekerjaan seks yang dianggap menyimpang. Contoh lainnya, David melakukan catfishing sehingga Indri merasa tertipu, menunjukkan krisis kepercayaan dan dampak psikologis dari perilaku yang tidak jujur. Gia mengalami krisis identitas karena merasa kehidupan masyarakat Jakarta berbeda jauh dari New York. Hal itu mencerminkan dampak modernisasi yang mengubah nilai dan gaya hidup masyarakat kota. Dalam aspek strata sosial, Indri merasakan tekanan untuk tampil mewah agar diterima lingkungannya, dan Naomi juga mulai bergantung pada hal-hal material demi terlihat sederajat dengan teman-temannya. Keduanya menunjukkan dampak materialisme dan tekanan sosial di perkotaan. Selain itu, disfungsi moral juga tampak dalam hubungan pernikahan, ketika seorang tokoh melampiaskan rasa sakit akibat perselingkuhan suaminya dengan melakukan hal yang sama. Secara keseluruhan, disfungsi sosial dalam film ini menimbulkan krisis identitas, tekanan sosial, dan hilangnya nilai moral, sekaligus menggambarkan efek modernisasi terhadap perilaku dan kehidupan masyarakat urban. Nah, selain aspek ketidakberfungsian sosial, ternyata juga ada aspek kekuatan atau keberfungsian sosial yang digambarkan dalam film tersebut. Contohnya adalah toleransi antar agama di Jakarta yang baik. Digambarkan ketika Gia menyadari bahwa adanya gereja dan masjid yang bersebelahan tepatnya. Oh, ternyata seberang-seberangan ya.
Bukannya gitu ya? Di mana ada masjid, di sana ada gereja. Selanjutnya, di dalam film tersebut, aktivitas dan pekerja sosial tidak digambarkan secara nyata, sehingga tidak ada representasi langsung tentang peran pekerja sosial dalam film Selamat Pagi Malam. Film Selamat Pagi Malam menggambarkan wajah kehidupan urban Jakarta yang kompleks, penuh hiruk-pikuk dan syarat kontradiksi sosial. Melalui kisah 3 perempuan dari latar belakang berbeda, Gia, Indri, dan Cisurya, film ini menampilkan potret masyarakat kota yang terpecah antara kemewahan dan keterasingan. Di balik gemerlap lampu malam, tersimpan kegelisahan, kesepian, dan pencarian makna hidup yang merefleksikan realitas sosial masyarakat perkotaan masa kini. Dari sisi pekerjaan sosial, film ini menyoroti beragam masalah sosial yang kompleks, mulai dari krisis identitas, tekanan sosial, hingga kesenjangan ekonomi dan gender. Film ini menunjukkan pentingnya empati dan pemahaman terhadap konteks sosial dalam menilai perilaku manusia. Kehidupan di kota besar seperti di Jakarta ditampilkan sebagai ruang yang syarat ketimpangan, di mana tidak semua orang bisa menikmati kemajuan yang sama. Sementara itu, dari sudut pandang pekerja sosial, film ini mengingatkan bahwa peran mereka bukan hanya membantu individu secara langsung, tetapi juga harus mampu membaca struktur sosial yang menyebabkan seseorang terpinggirkan. Pekerja sosial perlu memahami kondisi psikososial masyarakat urban, seperti rasa kesepian, tekanan sosial, dan pencarian identitas, yang kerap tersembunyi di balik penampilan luar yang glamor. Film ini juga menekankan pentingnya empati, kepekaan terhadap ketimpangan gender dan ekonomi, serta kemampuan mendengarkan cerita manusia. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi bagi seorang pekerja sosial untuk melihat manusia secara utuh, bukan hanya dari masalah tampak di permukaan, tetapi juga dari latar sosial dan emosional yang melingkupinya. Selanjutnya, di dalam film tersebut terdapat beberapa hal yang surprising, di antaranya. Yang pertama, kota Jakarta tidak seindah seperti apa yang orang-orang ceritakan. Kota Jakarta lebih dari itu, terdapat berbagai konflik sosial yang terjadi di kota Jakarta. Yang kedua, yaitu pengedaran narkoba yang sangat mudah terjadi. Yang ketiga, yaitu terdapat sebuah hotel khusus untuk melakukan perbuatan asusila, dan di dalam laci hotel tersebut terdapat alat kontrasepsi, panah bertulisan kiblat, dan juga Alkitab yang bersebelahan. Menurut hasil analisis kami, kondisi yang tergambar dalam film Selamat Pagi Malam sangat mungkin terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta, mengingat film ini adalah produksi Indonesia dan menggambarkan situasi yang relevan dengan konteks sosial di wilayah Jakarta. Sekian pemaparan analisis dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.